Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan Belajar Cerdas. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas cara menjawab soal psikotes atau bisa disebut tes IQ atau math test atau matematika test. Ini saya akan menjelaskan secara detail ya, dan semoga ini mudah dipahami ya teman-teman ya. Jadi saya sudah siapkan ini 2 soal. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Di sini soalnya 3 plus 4 sama dengan 21, 5 plus 6, dan pertanyaannya adalah 8 plus 9 itu sama dengan berapa? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara detail ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mendapati soal seperti ini, baik itu saat ujian atau saat tes, terutama saat psikotes, ini sering muncul ya teman-teman. Jadi cara mengetahuinya, kita harus mengetahui contohnya di sini 3 plus 4 itu sama dengan 21. Ini caranya mudah sekali ya teman-teman. Di sini kita harus mengetahui alurnya kemana gitu ya. Kok bisa jadi 3 plus 4 sama dengan 21. Jadi kita harus mengetahui polanya ini larinya seperti apa ya teman-teman ya. Saya akan menjelaskan secara detail. Di sini ini mudah, dan ini sebetulnya kalau teman-teman mencermati ini soal ini mudah sekali kalau seperti ini gitu ya. Jadi di sini 3 plus 4 sama dengan 21. Jadi ini kok 21 gitu ya. Berarti ini dijumlahkan ya teman-teman. Jadi sama dengan 7. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini 3 sama 4 itu di plus ya teman-teman ya. Maaf ya, kameranya ada sedikit ngeblur. Saya coba dekatkan ya teman-teman. 3 plus 4 sama dengan 7. Berarti di sini sama dengannya 21 ya teman-teman ya. 21, kok bisa 21? 7-nya ini harus diapakan kan seperti itu. Berarti 7-nya dikali 3 ya teman-teman. 7-nya dikali 3. 3-nya dari mana? 3-nya dari sini. Jadi ini alurnya sudah kita ketahui, ini di plus ya. Terus dikalikan ke 3. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini sama dengannya 21. Semoga ini mudah dipahami ya teman-teman ya. Terus berikutnya, berarti ini sudah ketahuan ya. Biasanya kalau teman-teman mendapati soal seperti ini, antara yang pertama, kalau kita yang awalnya sudah ketahui, berarti ke bawahnya itu sama ya teman-teman. Jadi PR kita adalah ini untuk mengetahui 8 plus 9-nya. Coba kita teruskan dulu apakah sama yang di atas dengan yang berikutnya ini. Kita cek lagi, berarti ini 11. Jadi di sini 11. 5 plus 6 itu 11. Berarti ini dikali ke 5 sama dengan 66. Jadi benar ya teman-teman ya. Begitu juga berikutnya, ya ini 13 dikali 6 sama dengan 78. Terus berikutnya 8 plus 7 sama dengan 15 dikali 7 sama dengan 105. Oke, jadi PR kita ini ya teman-teman. Jadi sekarang sudah mudah. Jadi 8 plus 9 sama dengan 17. Gitu ya teman-teman. Berarti 17-nya dikali 8 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dikali 8. Dan hasilnya berapa? Yaitu
itu hasilnya sama dengan 128. Jadi ini jawabannya adalah 128. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini sebetulnya soal seperti ini bagus ya untuk terutama adik-adik pelajar ya. Kenapa saya bilang bagus sekali? Ini untuk melatih penalaran ya. Gitu ya. Semuanya semoga video ini bermanfaat ya. Ini untuk melatih penalaran. Matematika itu sebetulnya mudah. Cuman sekali lagi saya bilang tidak perlu takut dengan matematika. Kalau kita mencermati soalnya gitu, kita perhatikan soalnya, atau kita hadapi dengan hati yang riang, hati senang, itu segala sesuatunya itu kan mudah, termasuk matematika. Jadi adik-adik tidak perlu takut dengan mata pelajaran matematika, baik itu SD atau sampai SMA atau SMU. Jadi sebetulnya apapun pelajarannya itu kan mudah. Kalau kita senangi dulu, kita cermati soalnya, itu seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke soal berikutnya ya. Ini sebetulnya polanya tidak begitu jauh ya. Antara soal pertama dan soal kedua itu tidak terlalu jauh. Cuman sengaja saya bikin ini polanya itu sedikit berbeda ya. Nah, di sini 6 plus 5 sama dengan 55. Berikutnya juga 7 plus 6, 8 plus 9, 9, 10, 12. Nah, pertanyaannya 12 plus 13 itu sama dengan berapa? Dan 5 plus 6 itu sama dengan 55. Pembahasannya seperti apa? Nanti saya akan jawab secara detail. Oke, kita langsung ke yang pertama. 5 plus 6. Kalau mengikuti di atas ini 3 plus 4 itu sama dengan 7, terus kita kalikan 3 di sini sama dengan 21. Nah, ini sengaja saya sedikit agak bikin berbeda ya, adik-adik ya. Jadi ini 5 plus 6 itu sama dengan 11. Kok bisa jadi 55? Berarti ini 11 dikali 5 sama dengan 55. Jadi ini juga sama, ini di plus ke sini, terus dikalikan ke sini sama dengan 55. Jadi polanya seperti ini ya adik-adik ya. Jadi kalau saya jelaskan secara detail, jadi ini arahnya dijumlah dulu dan langsung dikali ke 5, ke yang belakang. Jadi ini saya bikin sengaja ini kebalikannya. Kalau ini dijumlah terus dibalikin lagi dikalikan ke angka awal. Nah, ini saya bikin sebaliknya, di sini dijumlah dulu plus dikalikan ke akhir. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi polanya seperti ini ditambahkan terus ini. Nah, ini. Jadi kalau soal yang pertama itu arahnya seperti ini dikali, dijumlah plus dikali, ini dijumlah dulu ya, terus dikali, dijumlah terus dikali. Yang ini arahnya ke sini, dijumlah dulu juga, maaf ya, dijumlah dulu terus dikali, seperti itu. Jadi yang penting intinya kalau kita sudah mengetahui polanya itu akan mudah. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ini 13 plus 6 dikali 6. 3 plus 6 dikali 6 itu sama dengan 78. Terus berikutnya juga 8 plus 9 itu sama dengan 17 dikali 9, mohon maaf ya, karena ini di belakang ya, dikali 9 sama dengan 153. Berikutnya juga
190 yaitu 19, berarti dikalinya 10 sama dengan 190. Dan pertanyaannya 12 plus 13 ini kan sudah teman-teman dan adik-adik semua kan udah paham ya, karena saya sudah jelaskan secara detail. Ini berarti sama dengan 25 dikali 13. Jawabannya tinggal adik-adik teman-teman sekalian kalikan saja. Ini sudah jelas ketahuannya, hasilnya 325. Jadi hasil jawaban dari pertanyaan ini adalah 325. Ya, semoga soal ini mudah dipahami ya adik-adik sekalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas gitu ya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang suka video ini atau mau share, kira-kira ada manfaat untuk orang lain, silahkan di share. Sekali lagi, tidak perlu takut dengan matematika. Kita hadapi, kita bikin cinta apapun itu. Kalau kita dengan kerjakan atau kita dibikin senang, itu segala sesuatunya akan mudah. Jadi senangi dulu, cintai dulu matematika itu, atau apapun mata pelajarannya atau mata kuliahnya pun apapun itu insya Allah kita akan mudah menjawabnya. Oke, demikian video singkat kali ini dari Belajar Cerdas. Semoga sekali lagi video ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya pada channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.